السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini kepada Allah Jalla wa Ala. Karena dengan iman dan takwa negeri kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri itu semuanya beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang banyak yang berasal dari langit dan juga yang berasal dari bumi. Namun karena mereka mendustakan keimanan, mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka sebab perbuatan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang memiliki iman yang kuat, tauhid yang benar, dia meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan semua yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Termasuk musibah dan bencana yang menimpa saudara-saudara kita dimanapun mereka, baik yang di Aceh, di Sumatera, ataupun di berbagai tempat lainnya, semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Semua musibah yang menimpa di bumi ini ataupun pada diri kalian wahai manusia, ya, tidaklah musibah itu menimpa kalian, baik urusan dunia ini, ya, baik tentang bumi alam semesta ini, ataupun dalam diri kita, kesehatan kita, dalam harta kita. Musibah-musibah yang ada ini tidak terjadi kecuali telah ditetapkan, telah dicatat di kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala merealisasikannya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Maka itulah keimanan kita bahwa semua yang terjadi Allah telah takdirkan untuk kita semuanya, baik itu kebahagiaan ataupun itu kesusahan, kepayahan, musibah. Oleh karena itu orang muslim harus yakin bahwa tidaklah menimpa musibah kepada kita kecuali itu adalah takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak akan menimpa kita kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita semuanya. Allah lah penolong kita semuanya.
dan hendaknya orang-orang yang beriman semuanya bertawakal, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana alam ini. Ada dua kemungkinan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ada dua sebab. Yang pertama adalah karena dosa-dosa kita, kemaksiatan yang kita lakukan, kesalahan kita dalam mengelola tanah, mengelola hutan, mengelola sungai, mengelola lautan, ataupun dosa-dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita telah melakukan kesyirikan, kekufuran, tidak mau beriman, tidak mau taat, dosa-dosa besar, pembunuhan, zina, musik, haram, judi dan lain sebagainya. Semua itu akan mengundang dosa. Semua itu akan mengundang bencana. Semua itu akan mengundang musibah dan malapetaka. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyiksa hambanya ketika dia berdosa, langsung Allah siksa, tidak demikian. Allah tunggu, Allah tunda agar hamba tersebut mau beriman, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian itu karena disebabkan oleh kalian sendiri, tangan kalian sendiri yang melakukannya. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah sudah memaafkan banyak sekali dosa kita. Dosa kita sudah menggunung, Pak. Dosa kita sudah banyak sekali. Ya, tidak kunjung Allah siksa kita. Allah ingin menunda kita, ingin kita bertobat kepadanya. Namun karena tidak ada yang tobat di antara kita, tidak ada yang mau memperbaiki di antara kita, maka Allah sesekali Allah turunkan musibah tersebut. Sesekali Allah jadikan ada bencana di mana-mana. Agar apa, Pak? Agar kita kembali, kita bertobat kepada Allah, sadar, oh selama ini saya telah melakukan kesalahan, selama ini saya telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Selama ini kita telah merusak alam, selama ini telah kita menzalimi orang. Maka doa-doa orang yang dizalimi itu mereka angkat menuju Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan sehingga terjadi musibah tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang insyaallah kita kenal semuanya, surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Daratan ada longsor, ada banjir, ada penenggelaman, ada tanah yang tiba-tiba geser, hancur rumah-rumah semuanya. Di lautan ada tsunami, malapetaka yang sangat banyak, penenggelaman dan musibah-musibah yang lainnya. Kenapa itu disebabkan? Disebabkan karena tangan-tangan manusia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang enggak mau bertanggung jawab, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada manusia yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kirimkan musibah tersebut, kirimkan bencana tersebut. Untuk apa? Mengingatkan saja. Allah enggak langsung binasakan semua negara Indonesia hancur semua seluruh dunia, tidak. Tapi Allah sebagian saja. Biar yang lain ngambil pelajaran. Yang masih hidup ngambil pelajaran, jangan lakukan seperti yang dilakukan orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Kami Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan kepada mereka ya bencana-bencana, musibah-musibah yang disebabkan oleh sebagian perbuatan mereka. Belum semuanya, baru sebagian saja. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, bertobat, tobat nasional. Berhenti melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, dosa-dosa tersebut, kerusakan-kerusakan tersebut. Berhenti, Pak. Banyak korban yang sudah tertimpa, banyak korban yang sudah meninggal, sampai sekarang banyak yang belum ditemukan. Maka marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita terhadap manusia, hubungan kita terhadap hewan-hewan yang telah kita zalimi, hubungan kita terhadap alam yang telah kita rusak. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, musibah itu juga bisa menimpa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang taat. Kena musibah bisa. Bahkan para nabi dan rasul pernah kena musibah, pernah. Banyak kisah-kisahnya.
Kenapa? Karena memang kadang musibah itu Allah timpakan, bencana itu Allah timpakan untuk mengangkat derajat seseorang, untuk meninggikan derajat seseorang, menghapus dosa-dosanya dia. Ya, dengan dia sabar menghadapi musibah itu, ridha dengan musibah tersebut, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Bahkan ada seseorang yang mestinya dia berada di tingkat derajat tertinggi di surga, namun amal perbuatan setiap harinya itu tidak bisa mendukung untuk ke sana. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia penyakit ataupun musibah, kelaparan atau kesusahan atau rasa takut, sehingga dengan dia sabar, dia mendapatkan derajat yang tinggi tersebut tanpa harus capek-capek, cukup dia sabar. Tapi ini butuh latihan. Kesabaran itu tidak hanya dengan kata-kata, tulisan, tidak. Itu harus praktek betulan. Kalau kita mengalami baru itu. Sekarang alhamdulillah kita aman di sini. Nah, saudara-saudara kita di sana bagaimana? Rumah 3 meter tenggelam, atap mereka tenggelam, harta mereka habis, air yang selama ini ngalir tutup semuanya, ketimpa tanah. Mereka makan apa? Daerah-daerah yang terisolir, mereka tidak mendapatkan makanan sedikit pun. Bantuan baru masuk setelah beberapa hari, mereka kelaparan. Mereka minum dari mana? Dari air banjir tersebut. Dia saring, dia suling sendiri. Bayangkan rasanya bagaimana. Kita minum bebas sekarang, alhamdulillah. Maka orang-orang yang sabar, jika saudara-saudara kita yang terkena musibah itu sabar, Allah akan balas mereka dengan pahala yang sangat besar. Allah akan ganti kerusakan-kerusakan harta mereka dengan harta yang lebih baik, pahala yang lebih baik. Allah sudah berjanji hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walladzina sabaru ibtigha'a rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Orang-orang yang bersabar menghadapi musibah, sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa melaksanakan sholat. Ya, walaupun kena musibah mereka masih sholat. Masya Allah, luar biasa. Masih ada ibu-ibu sholat di saat musibah saat itu. Luar biasa. Betapa banyak dan betapa malunya kita, sehat badannya, aman daerahnya, kok gak mau sholat. Ini orang-orang yang mau sabar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah. Mereka mau menegakkan salat, mereka mau menginfakkan harta yang Allah titipkan kepada mereka, baik dengan sembunyi ataupun terang-terangan. Lalu mereka ketika dizalimi, mereka tidak membalas dengan keburukan, tapi mereka balas keburukan itu dengan kebaikan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan tempat tinggal yang sangat baik, surga, Pak. Jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuk nanti ke dalam surga. Enggak cuma sendirian, Pak. Mereka akan bersama keluarga mereka, bersama anak-anak mereka, bersama istri-istri mereka, bersama cucu-cucu mereka, bersama bapak-bapak dan nenek-nenek mereka, kakek nenek mereka. Bareng-bareng masuk surga. Kenapa? Sabar, salat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Bahkan ketika masuk mereka ke dalam surga, maka malaikat pun menyambut mereka. Dari pintu-pintu para malaikat mengucapkan salam, "Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Selamat wahai kalian, selamatlah kalian wahai para penghuni surga, karena kesabaran yang kalian lakukan selama di dunia. Anda sabar ketika ditimpa musibah, maka saatnya sekarang. Nanti di akhirat Anda akan mendapatkan surga, ditemani oleh para malaikat, ditemani oleh bidadari dengan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa. Memang sabar tidak mudah, Pak, karena memang mendapatkan pahala yang besar harus ada pengorbanan yang besar. Anda ketika di dunia ini ingin mendapatkan harta yang banyak, maka Anda harus kerja keras, berpikir keras, usahanya harus maksimal. Sama ketika kita ingin surga yang luas, mendapatkan pahala yang besar, maka usahanya harus besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'idhamal jaza' ma'a'idhamil bala." Sesungguhnya pahala yang besar itu bersama dengan ujian yang besar.
Kalau ingin mendapatkan pahala yang besar, ujiannya besar. Saudara-saudara kita sedang mendapatkan ujian, ini besar sekali. Kalau mereka bisa sabar, Allah akan berikan pahala yang besar, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang aman seperti kita di Jakarta, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang senang-senang sekarang, tenang, nyaman. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi musibah itu harus dilakukan dengan sabar, dihadapi dengan sabar. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena sesungguhnya Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Ketika Allah cinta kepada penduduk Aceh, cinta kepada penduduk Sumatera, maka Allah uji mereka, dikasih musibah. Faman sabara falahu ar-ridha. Barang siapa ridha, barang siapa sabar, faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan musibah tersebut, dia yakin ini musibah dari Allah, pasti ada hikmah di baliknya. Saya tidak tahu, yang penting saya jalankan musibah ini, saya jalankan ujian ini. Kalau saya sukses, saya akan mendapatkan keridhaan Allah. Orang kalau sudah mendapatkan ridha Allah, sudah aman, Pak. Gak bakal Allah siksa, gak bakal Allah marah kepada dia, gak bakal Allah biarkan dia tersengat api neraka. Pasti Allah akan selamatkan di alam kubur, Allah selamatkan di padang mahsyar, Allah selamatkan di alam sirat, di jalan jembatan di atas neraka, Allah selamatkan, Allah masukkan dia ke dalam surga kalau dia ridho. Tapi waman sakhita falahu sukhtu. Tapi kalau orang ditimpa musibah lalu dia maki-maki, teriak-teriak, bentak-bentak, marah-marah, tidak ridho terhadap takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang telah meninggal ketika ditimpa musibah memang terlihatnya kasihan. Mereka naik mobil ingin menyelamatkan diri, qadarullah airnya lebih kuat, tanahnya lebih kuat sehingga mereka meninggal, tidak bisa menyelamatkan diri. Airnya sangat tinggi sehingga banyak saudara-saudara kita yang tenggelam dalam keadaan naik mobil. Ada yang di rumah terdampar, ada yang tertimpa runtuhan karena longsor dan lain sebagainya. Atau dulu di zaman-zaman ada ada gempa, mereka tertimpa runtuhan. Kita melihatnya kasihan. Tapi sebenarnya yang meninggal itu, kalau dia orang muslim yang taat, maka dia akan termasuk orang-orang yang mati syahid. Dia pahalanya seperti orang yang berperang di jalan Allah lalu dibunuh di sana. Itu mati syahid. Pahalanya besar sekali, Pak. Makanya keluarga yang ditinggal ini adalah hiburan bagi mereka. Enggak apa-apa, ayah saya hilang, enggak tahu di mana. Insya Allah beliau tenggelam, ya, kena air, kena arus, dalam keadaan muslim, insya Allah husnul khatimah. Saudara-saudara kita banyak sekali yang hilang, tertimpa reruntuhan, nggak tahu di mana dia. Insya Allah husnul khatimah, masuk surga insya Allah taala. Husnudzon. Kenapa, Pak? Yang menyampaikan Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna syuhada minkum? Ma ta'udduna syuhada afikum?" Menurut kalian siapa orang mati syahid itu? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Ya Rasulullah, orang mati syahid itu orang yang berjihad, berperang di jalan Allah lalu dia dibunuh di sana. Itu mati syahid. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, "Inna syuhada'a ummati idzan qalil." Kalau yang disebut orang mati syahid hanya orang yang berperang di jalan Allah lalu meninggal di sana, maka umatku sedikit sekali yang akan mati syahid. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh di jalan Allah maka dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati di jalan Allah, mati dalam keadaan mentaati Allah, maka dia syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati karena kena wabah ta'un, termasuk diantaranya wabah Covid kemarin, maka insya Allah dia termasuk apa? Syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati meninggal dunia karena sakit yang ada di perutnya, berbagai macam sakitnya, yang penting perut saja sakit, lalu dia meninggal dunia, maka dia mati syahid, mendapatkan pahala syahid. Wal ghariqu syahid.
Demikian pula orang yang mati karena tenggelam, dia juga termasuk orang yang mati syahid. Saudara-saudara kita kena banjir itu tenggelam. Yang terkena longsor juga mereka tertimpa reruntuhan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun." Orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Orang-orang yang mati syahid itu ada 5 di antaranya. Yang pertama adalah orang yang kena wabah ta'un, wabah yang mematikan. Yang kedua orang yang sakit perutnya lalu dia meninggal dunia. Yang ketiga adalah orang yang tenggelam lalu dia mati. Dan yang keempat adalah orang yang tertimpa reruntuhan bangunan, maka dia juga syahid. Dan yang kelima adalah orang yang meninggal mati di saat mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal dunia. Allah jadikan mereka orang-orang yang mati syahid. Allah masukkan mereka dalam surga. Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Semoga saudara-saudara kita yang masih hidup Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang luas, Allah ganti musibahnya dengan yang lebih baik lagi. Allah ganti rumahnya yang hancur dengan rumah yang lebih baik lagi, sekolahannya yang hancur dengan sekolahan yang lebih baik lagi, harta mereka, kerjaan mereka, sawah mereka, ladang mereka, Allah ganti yang lebih baik. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepada kami dalam musibah-musibah yang menimpa kami ini, dan gantilah kami dengan yang lebih baik daripada musibah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan, mereka saling menguatkan, mereka saling menyokong, mereka saling membantu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid." Permisalan orang-orang yang beriman dalam saling kasih sayang mereka, saling menyayangi di antara mereka, dan saling mengasihi di antara mereka seperti satu badan, seperti satu tubuh. Walaupun mereka berbeda-beda suku, walaupun mereka berbeda-beda bahasa, selama mereka beriman, maka mereka seperti satu badan. Idza staka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, yang luka, maka semuanya ikut memikirkannya, semua ikut sedih, semua ikut merasakan sakitnya, sehingga kadang sampai demam, sampai tidak bisa tidur. Itulah permisalan orang yang beriman. Ketika saudara kita mendapatkan musibah, maka kita juga ikut sakit, kita juga ikut sedih, merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga disitulah timbul empati, kepedulian antar sesama. Kita bantu saudara kita, jangan sampai kita lupakan mereka, jangan sampai kita acuh tak acuh tidak peduli kepada mereka. Islam tidak mengajarkan kita sikap ananiyah, sikap egoisme, hanya saja pokoknya saya saja, yang penting saya saja. Tidak, Islam mengajarkan kita untuk bersatu padu seperti satu bangunan, seperti satu badan. Apabila ada saudara kita yang sakit, maka kita juga ikut sakit, kita ikut sedih, maka kita akan membantu mereka sesuai ketenaga kita, sesuai kemampuan kita, dengan harta kita, pikiran kita, ide-ide kita, dan juga dengan semua yang kita mampu, termasuk dengan doa-doa kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang peduli kepada sesama muslim dengan pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim. Orang muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara.
la yadhlimuhu wa la yusallimuhu, maka dia tidak akan menzaliminya dan tidak akan menyerahkannya kepada orang-orang yang akan memusuhinya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati akhihi, siapa yang mengurus kebutuhan saudaranya maka Allah akan mengurus kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, siapa yang menghilangkan kesusah payahan dari seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan hilangkan kesusah payahan darinya ketika dia di alam akhirat nanti, di hari kiamat nanti Allah akan tolong dia. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah, siapa yang menutup aib saudara muslimnya maka Allah akan tutup aibnya kelak di hari kiamat. Maka kalau kita mau membantu saudara-saudara kita yang kena musibah, maka Allah akan bantu nanti kita ketika di akhirat kita, di hari yang tidak akan bermanfaat harta dan juga tahta. Yang bermanfaat di sana adalah iman dan amal saleh. Ketika Anda menolong saudara Anda di dunia ini sesuai kemampuan masing-masing, ada yang bisa 1 juta, 2 juta, 10 miliar, silakan. Setriliun silakan. Bantu mereka. Mereka sedang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat nominal, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa? Keikhlasan dan kesungguhan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara-saudara kita dari malapetaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang penuh dengan kedamaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing pemerintah kita untuk bisa mengelola negara ini dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing rakyat kita untuk saling gotong royong, bahu membahu, tolong menolong di antara mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم كن لإخواننا المصابين في سمطرة وأجره كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا ارزقهم رزقا حسنا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجرنا في مصائبنا وأخلفنا خيرا منها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأعذنا من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.